ini timnas Indonesia benar-benar jadi sorotan khususnya di kawasan ASEAN. Yap, banyak negara-negara tetangga yang merasa jealous dengan suksesnya Indonesia mendatangkan banyak pemain keturunan. Gak cuma itu, pemain-pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia adalah pemain berkualitas ataupun muda potensial yang benar-benar udah diseleksi betul oleh Coach Shin. Tentu saja, ini bertujuan agar Indonesia bisa naik level, terlebih dengan skuad sekarang dan kemungkinan akan masih bertambah. Membuat KNVB sepertinya mulai penasaran untuk beruji coba melawan Indonesia yang pelan-pelan udah seperti tim Belanda jilid 2. Kalau ini terrealisasi, pasti akan jauh lebih seru ketimbang tahun 2013 lalu dan pasti akan membuat negara-negara tetangga makin iri. Bisa dipungkiri kalau timnas Indonesia kini benar-benar akan bertambah kuat dengan bergabungnya pemain keturunan baru. Yap, sebagaimana diketahui, jika sekarang udah ada 2 nama baru yang udah disumpah WNI, mereka adalah JISS dan Nathan Cho. Kemudian buat Tom Haye dan Ragnar, kayaknya publik masih harus bersabar karena sampai narasi ini ditulis, keduanya masih sedang kebut-kebutan soal perkara berkas. Lalu buat Martin Pos, menurut Pak Erick Thohir, kiper FC Dallas tersebut kemungkinan baru bisa akan membela timnas Juni mendatang. Jadi secara keseluruhan Indonesia benar-benar bisa tampil full tim ya saat melawan Irak dan Filipina, sedangkan ketika melawan Vietnam kemungkinan hanya ada 2 tambahan, yakni JISS dan Nathan Cho. Lebih lanjut, seperti yang udah diberitakan, kalau Coach Shin sendiri sampai saat ini masih terus mencari nama-nama pemain keturunan terbaik untuk menambah kekuatan. Dan kita tahu, kalau ada beberapa nama incaran yang kayaknya bakal segera diurus prosesnya. Seperti oleh Romeni, Tim Woutering, Dean Sandbergen, sampai yang terbaru, ada Jens Reven, serta Kelvin Verdonk. Jelas jika nama-nama tadi resmi bergabung. Plus, jangan lupakan juga Cyrus Margono, yang udah tinggal lagi kembali jadi WNI. Ya udah, maka lengkap sudah komposisi kedalaman skuad Indonesia yang 90% diisi pemain keturunan ataupun abroad. Sementara itu, melihat gimana manuver luar biasa yang dilakukan PSSI bersama Coach Shin membuat KNVB benar-benar merasa resah. Kendati di satu sisi mereka juga kagum dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Karena mau gimana pun, hubungan Belanda dan Indonesia di masa lalu kan emang membuat segalanya jadi gini. Jadi wajar jika banyak pemain Belanda yang punya garis keturunan Indonesia. Melihat ini semua, KNVB pada akhirnya mengeluarkan statement yang dikeluarkan langsung oleh Guus de Jong selaku ketua KNVB. Menurutnya, Indonesia boleh-boleh saja mengambil pemainnya. Namun syaratnya satu, yakni jangan banyak-banyak. Paklok salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, kata De Jong saat ditemui di Jakarta. Lebih lanjut, Belanda sendiri kayaknya beneran penasaran dengan skuad Indonesia yang baru ini. Apalagi jika full squad, maka bisa aja nih membuat pertandingan seolah benar-benar rasa Eropa. Sebab berbeda dengan 2013 lalu, kedalaman skuad Indonesia tentu saja punya potensi untuk jadi tim kuat di Asia. Apalagi semua tahu kalau Indonesia juga punya supporter yang militannya luar biasa. Sehingga pastinya ini akan membuat jalannya pertandingan jadi lebih menarik. Di sisi lain, dilansir dari Bolanet, kalau Pak Ketum PSSI sendiri berujar kalau beliau udah menghubungi beberapa negara besar, yang mana salah satunya adalah Belanda. Akan tetapi terkait jadwal, semuanya masih harus dibicarakan, karena bagaimanapun agenda Indonesia dan Belanda juga padat di zona masing-masing. Saya sudah kontak Portugal, Jerman, dan Belanda. Sejauh ini baru Belanda yang sudah merespon. Permasalahannya, yang harus dipastikan adalah kalendernya. Sebab ada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 dan Juni 2024. Sedangkan di Eropa, ada kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Eropa pada bulan-bulan yang sama. Pada Juli 2024, ada Olimpiade Paris.
ini kami masih mencari dan menyusun jadwalnya. Untuk awal dan pertengahan tahun ini, sepertinya sulit. Mungkin bisanya pada akhir tahun 2024 setelah kalender agak lowong. Kami akan mencoba. Responnya positif, termasuk dengan Jerman juga. Tapi, kami tidak mungkin pada tahun 2024 bermain dengan tim kuat semua. Nanti ranking FIFA Timnas Indonesia bagaimana kalau anjlok? Jadi ya 1 tahun 1 tim kuat saja, ucap Erick Thohir. Yap, pada akhirnya, kini patut dinanti aja. Semoga rencana ini bisa terrealisasi. Dan emang sudah seharusnya Indonesia naik kelas. Bertanding melawan tim-tim yang di atas kertas levelnya di atas. Toh kalaupun kalah, minimal kita bisa belajar. Sehingga ketika melawan tim-tim kuat, kita jadi terbiasa. Kemudian semoga juga banyak uji coba yang dilakukan tandang. Yang mana hal itu bertujuan agar mental pemain Indonesia nggak terlalu nyaman jago kandang. Untuk itu sekali lagi, moga-moga aja Indonesia bisa beneran bertanding melawan Belanda. Sehingga ya dalam pertandingan itu, kita akan melihat para barudak VOC ini saling bertarung jadi yang terbaik. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.